Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fatia Majida Thoyib, Febrina Susvina Indah Ayu Pitaloka, Nafita Ramadhani, Nikmatul Horatan Ayuni Arsy, dan Rihadatul Aisy akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrina Susvindah Ayu Pitaloka, NIM 2001116000445. Pengertian antropologi. Kata antropologi berasal dari dua kata, yaitu bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, antropologi dapat didefinisikan sebagai suatu keilmuan yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan. Objek dari antropologi adalah manusia, kebudayaan serta perilaku. Objek antropologi dengan kata lain menyangkut semua manusia dimanapun dan kapanpun. Antropologi sendiri muncul dan mulai berkembang sejak abad ke-15. Antropologi semakin berkembang karena adanya teori-teori yang bermunculan dan berkembang. Antropologi pendidikan mulai menampakkan diri sebagai disiplin ilmu pada pertengahan abad ke-20. Sejak saat itu, antropologi pendidikan berupaya menemukan pola budaya belajar masyarakat dalam perdesaan atau perkotaan yang dapat merubah perubahan sosial. Antropologi pendidikan dihasilkan melalui teori khusus dan percobaan yang berpisah dengan kajian yang sistematis mengenai praktek pendidikan dalam perspektif budaya. Sehingga antropologi menyimpulkan bahwa sekolah merupakan sebuah benda budaya yang menjadi skema nilai-nilai dalam membimbing masyarakat. Pendekatan dan teori antropologi pendidikan dapat dilihat dari dua kategori. Pertama, pendekatan teori antropologi pendidikan yang bersumber dari antropologi budaya yang ditunjukkan pada perubahan sosial budaya. Dan yang kedua adalah pendekatan teori pendidikan yang bersumber dari filsafat. Teori antropologi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori evolusionisme deterministik, yang dimana teori ini adalah sebagai teori tertua di deretan teori antropologi. Teori ini dikembangkan oleh Lewis Henry Morgan dan Edward Burnett. Tahapan-tahapan menurut Lewis Henry Morgan yaitu yang pertama adalah tahapan liar atau savagery dan tahapan biadab atau barbaris. Yang dibagi menjadi tiga, yaitu yang rendah yang memiliki ciri khas barang-barang dari tanah liat. Yang kedua adalah sedang yang memiliki ciri khas berkebun dan penjinakan hewan. Yang ketiga yaitu tinggi dengan ciri khasnya yaitu alat-alat dari besi. Nah, yang tahap kedua adalah tahap peradaban atau civilization yang memiliki ciri khas ikatan perkawinan pria dan wanita, dan keduanya memiliki kedudukan yang hampir sama. Yang kedua adalah teori partikularisme. Teori partikularisme ini muncul setelah berakhirnya masa teori evolusionisme. Pemikiran baru ini dipelopori oleh Franz Boas yang menentang teori evolusionisme. Teori ini disebut juga sebagai partikularisme historik, yang Boas tidak setuju dengan teori evolusi tentang adanya hukum universal yang menguasai kebudayaan. Boas berpendapat bahwa teori evolusi predeterminasi terlalu prematur dalam memformulasikan hukum universal dalam kebudayaan, karena teori evolusi predeterminasi hanya berdasarkan catatan harian pedagang, penyiar agama, dan penjelajah atau dipandang kurang objektif dalam ilmiah. Ciri-ciri budaya haruslah dipelajari dalam rangka konteks masyarakat di mana ciri-ciri itu timbul, dan haruslah melakukan kunjungan lapangan guna mendapatkan data-data dan fakta yang akan digunakan untuk menginterpretasikan suatu kebudayaan. Teori ketiga adalah teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme ini dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski. Secara garis besar, Malinowski beriti suatu bentuk kerangka teori untuk menganalisis fungsi dari kebudayaan manusia, yang disebutnya suatu teori fungsional tentang kebudayaan. Dan melalui teori ini banyak antropologi yang sering menggunakan teori tersebut sebagai landasan teoritis hingga hampir tahun 190-an.
Bahkan di kalangan mahasiswa menggunakan teori ini untuk menganalisis data penelitian untuk keperluan skripsi dan sebagiannya. Contoh dari teori ini adalah dalam seni pertunjukan tidak hanya berfungsi sebagai seni, namun pertunjukan dapat berfungsi sebagai memenuhi kebutuhan ekonomi, dapat juga sebagai pemenuhan ritual atau upacara yang memberikan pengaruh. Saya Nikmatul Khorotan Ayuni Arsy dengan NIM 2001111600478. Teori partikularisme. Teori ini berpandangan bahwa perkembangan setiap kebudayaan memiliki ciri khas atau khasannya sendiri. Maksudnya itu tidak dapat digeneralisasikan ke dalam suatu aturan atau hukum yang universal. Yang kedua ada teori evolusionisme deterministik. Teori ini muncul dari anggapan adanya hukum universal yang mengendalikan perkembangan semua kebudayaan manusia. Berdasarkan teori ini, setiap kebudayaan mengalami fase-fase atau evolusi. Menurut Lewis, proses evolusi masyarakat dan kebudayaan dibagi menjadi 8 proses tahapan evolusi tersebut, yaitu zaman liar madya, zaman liar muda, zaman barbar tua, zaman barbar madya, zaman barbar muda, zaman peradaban purba, dan zaman peradaban masa kini. Dan yang ketiga ada teori fungsionalisme. Teori ini beranggapan bahwa semua unsur kebudayaan adalah bagian-bagian yang berguna bagi masyarakat di mana unsur-unsur tersebut berada. Pandangan fungsionalis ini lebih menekankan pada pola perilaku, kepercayaan, dan sikap yang menjadi bagian dari kebudayaan suatu masyarakat. Selain itu, fungsionalis ini memiliki peran mendasar di dalam kebudayaan yang bersangkutan. Teori antropologi pendidikan yang diorientasikan pada perubahan sosial budaya dikategorikan menjadi 4 orientasi. Yang pertama ada orientasi teoretik yang fokus perhatiannya lebih ditekankan kepada keseimbangan secara statis. Teori ini merupakan bagian dari teori-teori evolusi dan sejarah. Yang kedua ada orientasi teori yang memandang adanya keseimbangan budaya secara dinamis. Teori ini yang menjadi penyempurna dari teori-teori sebelumnya, yakni orientasi adaptasi dan teknoekonomi. Yang ketiga ada orientasi teori yang melihat adanya pertentangan budaya yang statis, di mana sumber teori datang dari rumpun teori struktural. Dan yang terakhir, orientasi teori yang bermuatan pertentangan budaya yang bersifat global atas gejala interdependensi antar negara. Dalam hal ini, teori multikultural termasuk di dalamnya. Selamat siang, bersama saya Fatia Majida Thoyib dengan NIM 20011160459. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian antropologi. Yang pertama ialah kelangkaan metode yang baku. Hal ini disebabkan karena antropologi sendiri masih tergolong sebagai keilmuan yang baru, sehingga penelitian-penelitian sebelumnya masih belum sistematis dan jelas. Dapat dilihat dari etnografis masa lalu, masih sedikit perhatian terhadap keilmuan tentang penelitian. Yang kedua ialah observasi partisipan. Observasi sendiri merupakan cara penelitian yang paling sering digunakan oleh para peneliti. Observasi partisipan di kalangan para antropologi sendiri berarti bahwa mereka tinggal bersama objek mereka, seperti semisal masyarakat atau kebudayaan mereka tersebut. Guna untuk mengetahui lebih dalam tentang kebudayaan di sana, bahasa mereka, bahkan tempat tinggal dan kebudayaan-kebudayaan kecil lainnya. Yang ketiga ialah in-depth interview. In-depth interview sendiri berarti wawancara. Sementara wawancara itu merupakan hal yang paling sering digunakan oleh para peneliti untuk mengetahui tentang objek mereka. In-depth interview dan observasi partisipan merupakan gabungan yang bagus untuk sebuah penelitian. In-depth interview sendiri biasa dilakukan oleh para peneliti dengan memilih narasumber yang telah mereka percaya dan telah mereka kenal guna mengorek informasi tentang objek yang ingin mereka ketahui. Yang keempat ialah memperkecil kesalahan. Dalam penelitian sendiri sudah umum jika terjadi miskonsepsi dalam sebuah penelitian, seperti semisal berbeda dalam hasil
dengan subjek ataupun sebaliknya. Hal ini menyebabkan para peneliti atau antropologi sendiri biasanya melakukan cross-check atau meneliti ulang pun mewawancarai ulang guna memperoleh kebenaran data. Yang kelima ialah kecenderungan menggunakan penelitian yang tradisional. Hal ini dikarenakan banyak dari masyarakat yang antropologi teliti masih merupakan buta aksara sehingga akan mempersulit untuk penelitian, sehingga cara yang lebih tepat untuk meneliti ialah menggunakan cara-cara tradisional. Hal ini bahkan juga digunakan atau diterapkan untuk para masyarakat modern. Sekian dari saya. Saya Riharatul Aisi dengan NIM 20011160452 akan menjelaskan tentang proses kebudayaan antropologi pendidikan. Konsep penting dalam antropologi pendidikan adalah transmisi budaya. Kebudayaan ditransmisikan dari generasi ke generasi berikutnya oleh orang dewasa, di mana manusia adalah aktor sekaligus pihak yang memanipulasi kebudayaan, sehingga kebudayaan cenderung berubah dan bersifat dinamis. Votes dalam Kojaraningrat 1991 mengemukakan ada 3 unsur utama dalam proses transmisi kebudayaan, yaitu unsur-unsur yang ditransmisikan, proses transmisi, dan cara transmisi tersebut. Unsur-unsur yang ditransmisikan adalah nilai-nilai budaya, adat istiadat, pengetahuan, serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Proses transmisi dapat terjadi melalui proses imitasi, identifikasi, dan sosialisasi. Imitasi merupakan tindakan sosial meniru sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan fisik seseorang. Kemudian, identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Serta sosialisasi adalah suatu proses belajar yang dilakukan oleh seseorang individu untuk bertingkah laku berdasarkan batasan-batasan yang telah ada dan diakui di dalam masyarakat. Dan usaha dalam melakukan transmisi budaya melibatkan banyak lembaga, di antaranya letak lingkungan dan prasarana fisik sekolah, kurikulum yang memuat gagasan dan fakta yang merupakan bagian program sekolah, dan orang-orang yang menjadi warga sekolah serta kebudayaan sekolah. Kenalkan, nama saya Nafira Ramadhani dengan NIM 20011160424. Selanjutnya itu sarana untuk melakukan proses transmisi budaya, yaitu proses pewarisan nilai, pengetahuan, dan keterampilan budaya dalam masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan institusi sosial seperti lingkungan keluarga, lembaga pendidikan sekolah, media massa, dan lingkungan masyarakat yang luas. Yang kedua yaitu ada lingkungan pendidikan masyarakat. Sistem pewarisan budaya lewat lingkungan masyarakat berlangsung dalam berbagai peranata sosial, di antaranya pemilahan hak milik, perkawinan religi, sistem hukum, sistem kekerabatan, dan sistem edukasi. Yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan sekolah. Sekolah melakukan pembelajaran, dalam hal ini tidak hanya pembelajaran berupa pengetahuan, namun pembelajaran kecerdasan sosial, emosi, dan kecerdasan spiritual menjadi amat penting. Guru memiliki peran utama di sekolah dalam proses transmisi, dan sekolah memiliki keunikan tersendiri dalam proses transmisi, di mana sekolah memiliki organisasi yang unik dengan kebudayaannya. Inilah yang disebut dengan kebudayaan sekolah. Kebudayaan sekolah dipengaruhi diantaranya faktor lokasi dan prasarana fisik sekolah, kurikulum, serta peraturan dan kepribadian para aparat sekolah yang memiliki kebudayaan sekolah. Yang keempat yaitu ada lingkungan pendidikan media massa. Media massa memiliki peran dalam memberi informasi dan pengetahuan, sekaligus juga berperan mengonstruksi pandangan hidup masyarakat, dan media memiliki peran dalam mengontrol nilai, norma, dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Antropologi pendidikan mencoba mengungkapkan proses-proses transmisi budaya atau pewarisan pengetahuan melalui proses enkulturasi dan sosialisasi. Selain itu, proses belajar individu sebagai kegiatan sosial budaya. Saya Nikmatul Furatan Ayuni Arsi menyampaikan banyak terima kasih atas semua perhatian yang diberikan.
Kami dari kelompok 7 minta maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.